Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Adapun kali ini saya coba akan membahas tentang materi dengan judul model dan teknik perhitungan pendapatan nasional. Jadi di video saya sebelumnya sudah membahas tentang ruang lingkup dari ekonomi makro, di mana sudah sempat disinggung tentang pendapatan nasional seperti apa secara umum. Nah, di sini akan kita bahas lebih detail tentang model ataupun teknik dari perhitungan pendapatan nasional. Oke, di sini ruang lingkup dari pendapatan nasional itu sendiri secara sederhana bahwa diartikan bahwa pendapatan nasional ini merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, di mana biasanya dalam periode 1 tahun. Di sini menurut Cash and Fair tahun 1996 bahwa pendapatan nasional itu merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Di mana di sini indikator utama dari untuk mengukur dari pendapatan nasional itu sendiri adalah produk domestik bruto atau PDB, yang dimana menggambarkan nilai struktur pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah di mana ini juga PDB juga ini merupakan indikator untuk yang digunakan secara luas untuk menggambarkan perekonomian suatu wilayah sehingga dapat dibandingkan antar wilayah yang lainnya. Oke, di sini terdapat 3 metode dengan pendapatan nasional dengan menggunakan PDB. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau production approach, kemudian pendekatan pendapatan atau income approach, kemudian pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Dan kemudian pengertian dari pendekatan produksi ini sendiri di sini merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu negara pada periode tertentu. Jadi untuk pendekatan produksi ini biasanya ditambah dengan pajak atas produk neto atau biasanya PPN ya. Kemudian pendekatan pendapatan di sini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara pada periode tertentu. Jadi dari proses produksi kemudian ada balas jasa atas faktor produksi tersebut. Jadi bentuk pembayaran seperti itu. Kemudian pendekatan pengeluaran. Di sini pendekatan pengeluaran merupakan seluruh komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, kemudian ada konsumsi pemerintah, kemudian ada perubahan inventory, kemudian ada ekspor neto, di mana ekspor dikurangi dengan impor. Nah, di sini untuk menghitung pendapatan domestik bruto dengan pendekatan produksi. Jadi di sini sudah bisa teman-teman lihat bahwa ada beberapa sektor, ada 17 sektor ekonomi di negara Indonesia ini ambil dari statistik dari BPS di tahun 2010. Di sini untuk menghitung total pendapatan domestik bruto itu bisa dihitung seperti ini. Jadi ada 17 sektor, mulai dari pertanian, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik, konstruksi, perdagangan dan sebagainya. Ini sudah termasuk dengan jasa. Jadi mulai dari jasa perusahaan, pendidikan, jasa kesehatan sampai dengan jasa lain-lainnya. Jadi ini untuk menghitung, jadi kita akan totalkan seluruh sektor ekonomi, baik yang barang ataupun jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Ini merupakan contoh dari perhitungan. Jadi akan dihitung berapa nilainya. Kemudian dari sektor ekonomi ini sendiri itu dari ke-17 ini akan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan aktivitasnya. Ada yang pertama adalah sektor primer, kemudian ada sektor sekunder, kemudian sektor tersier. Jadi
Untuk sektor primer ini sendiri masuk ke dalam sektor seperti pertanian, perikanan, kehutanan, kemudian pertambangan dan penggalian. Itu masuk dalam sektor primer. Berikutnya sektor sekunder. Di sini seperti industri pengolahan, kemudian listrik, air dan gas dan bangunan. Kemudian yang masuk dalam sektor tersier di sini seperti perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa lain-lain. Jadi sebagian besar dari jasa itu masuk ke dalam sektor tersier atau menghasilkan barang yang tak berwujud yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi kalau sektor primer yaitu sektor yang mengolah sumber daya alam secara langsung namun tidak menghasilkan output berupa barang akhir. Jadi bukan menyediakan sektor sumber daya alam tapi tidak hanya setengah jadi itu masuk ke dalam sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, perdagangan dan penggalian. Yang kedua adalah sektor sekunder. Itu merupakan sektor yang mengolah output yang dihasilkan oleh sektor primer. Jadi yang dari sektor primer kemudian akan dikelola oleh sektor-sektor yang berada dalam sektor sekunder seperti industri pengolahan, listrik, air dan gas, kemudian bangunan. Kemudian yang terakhir adalah sektor tersier. Seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan sektor jasa yang menghasilkan barang tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Itu masuk ke dalam perdagangan, kemudian hotel, restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, kemudian ada keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya di sektor ketiga gitu. Itu masuk dalam pendekatan produksi. Kemudian ini pendekatan pendapatan. Jadi pendekatan pendapatan di sini seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah balas jasa dari sektor produksi. Jadi di sini ada para pelaku ekonomi, ada konsumen, ada produsen, pemerintah, sektor luar negeri. Di mana pendapatan pelaku ekonomi kalau untuk konsumen ada konsumsi, kemudian produsen ada investasi, pemerintah ada pengeluaran pemerintah, kemudian ada sektor luar negeri, ekspor ataupun impor. Nah, ini adalah nilai-nilai rupiahnya. Jadi ini ada rumus untuk menghitung CDD itu sendiri. Konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah dengan hasil pengurangan antara ekspor dan impor. Jadi dimana tentu ekspor harus lebih banyak ya, seperti yang saya jelaskan akan lebih bagus. Satu negara bisa ekspornya lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan dengan impor. Jadi ini adalah untuk perhitungan juga akan teman-teman bisa total keseluruhan dari nilai rupiahnya akan didapatkan dari PDB. Kemudian yang terakhir untuk pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran. Ini contoh perhitungannya dari faktor-faktor produksi mulai dari tenaga kerja, modal, tanah ataupun keahlian. Jadi untuk pendapatan dari faktor produksi itu sendiri, tenaga kerja itu ada pendapatannya berupa upah ataupun gaji. Kemudian faktor produksi yang dimana adalah modal itu pendapatannya berupa bunga. Kemudian ada faktor produksi tanah itu pendapatannya berupa sewa, dan keahlian pendapatannya bentuk laba. Ini adalah nilai rupiah dalam hitungan miliar rupiah ya. Jadi seperti ini. Oke, kita masuk ke transaksi yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Ada tujuh transaksi-transaksi yang tidak dimasuk. Transaksi-transaksi ini baik barang ataupun jasa ya, yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada unorganized market transaction, kemudian yang kedua adalah transaksi barang bekas, kemudian yang ketiga kualitas produk, yang keempat waktu luang, yang kelima transaksi yang semata-mata menyangkut uang, yang keenam eksternalisasi, dan yang terakhir adalah komposisi dan distribusi.
Kita akan bahas dari transaksi yang pertama yang dimaksud di sini adalah unorganized market transaction. Jadi yang dimaksud di sini adalah ada sebagian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak melalui pasar, di mana kegiatan yang tidak melalui pasar ini tidak ada ukuran harga. Tidak ada ukuran harga dari kegiatan-kegiatan tersebut. Barang ataupun jasa yang dihasilkan itu dihasilkan dan digunakan sendiri oleh pelaku yang melakukan transaksi tersebut. Misalkan memperbaiki rumah sendiri, kemudian membuat jalan desa ataupun perbaikan saluran irigasi, yang dimana itu tidak masuk ke dalam pendapatan nasional yang hanya betul-betul digunakan atau dihasilkan ataupun digunakan sendiri oleh pelaku kegiatan tersebut. Kemudian ada transaksi barang bekas. Jadi untuk transaksi barang bekas ini itu ada investasi barang bekas yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional, seperti halnya investasi finansial. Jadi perbedaan investasi barang bekas dan investasi finansial itu cukup berbeda, di mana transaksi barang bekas itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan nasional karena transaksi tersebut hanya bersifat transaksi transfer atau transfer transaction yang tidak secara langsung menambah produksi barang dan jasa pada waktu bersamaan. Misalkan kayak begini, jenis transaksi seperti pembelian mobil bekas. Ini kalau misalnya kita melakukan pembelian mobil bekas itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan nasional karena pada saat misalnya A menjual ke B, jadi yang dikenakan pendapatan nasional ataupun yang dikenakan untuk perhitungan pendapatan nasional adalah pada saat si A melakukan pembelian barang itu masih baru. Jadi itu masuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Tetapi ketika ia menjual lagi, kemudian kita membeli barang bekas tersebut, itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan nasional karena sudah dihitung pada saat pembelian barang baru, pada saat barang tersebut pertama kali dibeli. Kemudian yang ketiga adalah kualitas produk. Jadi kalau kualitas produk ini nilai yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh seluruh sektor yang ada. Jadi membahas tentang jumlah, tentu ada kuantiti atau kuantitas di dalamnya. Jadi kuantitas di sini adalah jumlah barang dan jasa, tapi bukan kualitas produk. Kualitas, jadi ada perbedaan antara kualitas sama kuantitas. Jadi kenapa dia tidak dimasukkan dalam pendapatan nasional, karena akan susah dihitung ketika membahas tentang kualitas. Dimana kadang ketika kenaikan kualitas produk tersebut, barang misalnya, itu belum tentu diikuti oleh kenaikan harga barang ataupun jasa. Jadi kualitas tidak bisa dihitung dalam pendapatan nasional, namun yang dihitung adalah kuantitas atau jumlah dari barang ataupun jasa yang dihasilkan. Itu yang kenapa dia tidak bisa dihitung atau dimasukkan dalam pendapatan nasional. Kemudian yang keempat adalah waktu luang. Waktu luang di sini setiap orang itu mengalokasi waktunya itu berbeda-beda. Jadi punya alokasi waktu yang berbeda-beda. Jadi setiap orang memiliki pertimbangan sendiri sesuai dengan kondisi ataupun tujuan dari hidup dia. Dimana perbedaan proporsi waktu yang digunakan untuk bekerja dan memanfaatkan waktu luang itu tentu berbeda-beda. Misalkan kayak begini, si A pendapatannya adalah 500.000 per bulan dengan kerja lembur, kemudian upah 2.000 per jam. Itu cukup berharga untuk dijalani. Tentu nilai waktu luangnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan hal itu tidak berlaku dengan misalnya si B yang pendapatannya 15 juta per bulan dengan lembur 2.000 per jam, sangat tidak menarik. Kemudian
Jadi di sini waktu luang di sini maksudnya adalah jumlah waktu istirahat. Jumlah waktu istirahat yang digunakan oleh setiap orang itu berbeda-beda. Jadi yang dihitung adalah jumlah waktu yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tersebut, suatu produk ataupun suatu produk ataupun jasa. Itu bukan yang dihitung adalah waktu luang untuk misalnya istirahat, kemudian rekreasi, itu tidak dapat dihitung. Tapi yang dihitung adalah waktu yang digunakan untuk menghasilkan berapa jumlah barang ataupun jasa. Itu yang dimaksud mengapa ia tidak masuk ke dalam pendapatan nasional, karena yang dihitung adalah waktu yang kita gunakan dalam menghasilkan barang ataupun jasa gitu. Kemudian yang kelima adalah transaksi yang semata-mata menyangkut uang. Jadi kalau transaksi ini seperti halnya dengan kita melakukan transfer. Jadi misalnya kalau kita di ATM kita melakukan transfer, itu merupakan transaksi yang tidak diperhitungkan atau tidak dimasukkan dalam pendapatan nasional, karena dia tidak menghasilkan ataupun secara langsung tidak menambah jumlah barang ataupun jasa. Jadi dia hanya semata-mata menyangkut uang. Jadi hanya transfer, misalnya saya mentransfer kepada si A, itu kan kita tidak menghasilkan barang ataupun tidak menghasilkan jasa, jadi dia tidak masuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Kemudian yang keenam tentang eksternalisasi. Di sini eksternalisasi merupakan dampak yang diterima atau ditanggung oleh pihak lain sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Jadi dampak yang diterima ataupun ditanggung dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Jadi kalau untuk eksternalisasi ini sendiri itu ada eksternalisasi negatif dan ada eksternalisasi positif. Eksternalisasi negatif ini merupakan dampak merugikan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan ekonomi. Misalkan di lingkungan di dekat pemukiman warga terdapat pabrik, misalnya pabrik pabrik lah yang memberikan dampak seperti kualitas air semakin buruk, kemudian ada pencemaran udara, polusi udara semacam itu, ataupun kerusakan lingkungan lain. Itu masuk dalam eksternalisasi yang negatif. Tetapi ada eksternalisasi positif yang merupakan keuntungan yang bisa dirasakan oleh kita ataupun manfaat yang dapat diterima sebagai akibat dari suatu kegiatan ekonomi. Misalkan kayak gini, di suatu desa, misalnya di desa, kemudian transportasi ataupun sarana untuk sarana dan prasarana di sana itu tidak memadai, seperti jalan raya jalan yang masih hanya tanah ya, bukan aspal. Jadi ketika misalnya pembangunan perusahaan ataupun pabrik misalnya di suatu desa tersebut, tentu dari perusahaan tersebut akan memperbaiki jalan untuk ataupun akses menuju perusahaan dia. Jadi dia akan bahasanya mengaspal dari misalnya jalan besar sampai di tempat perusahaan dia. Jadi itu merupakan keuntungan. Jadi yang dulunya misalnya masyarakat ataupun masyarakat desa tersebut misalnya jalannya itu masih tanah atau bebatuan, kemudian ada dibangun perusahaan ataupun pabrik, sudah kemudian tentu pabrik tersebut menginginkan adanya akses ataupun jalan yang lancar, yang tidak bergelombang atau segala macam. Dia membuat dia mengaspal lah sampai dari jalan besar ke perusahaan dia. Itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari eksternalisasi tersebut. Jadi itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan nasional. Kemudian yang terakhir adalah komposisi dan distribusi produk. Jadi kalau untuk membahas tentang komposisi di sini adalah
komposisi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional itu tidak dibedakan berdasarkan komposisi. Jadi apakah komposisi yang berdampak baik ataupun buruk terhadap masyarakat. Jadi membahas tentang penilaian baik ataupun buruk itu tentu dilihat ataupun ditinjau dari segala sisi seperti sosial, etika, agama ataupun kesehatan. Misalkan kayak gini, untuk produk seperti minuman keras ataupun rokok. Jadi di sebagian besar masyarakat itu menganggap bahwa minuman keras ataupun rokok itu berdampak buruk dari segala sisi. Tetapi ada hal lain yang dipertimbangkan dalam pendapatan nasional, di mana minuman keras ataupun rokok itu memiliki nilai ataupun pajak yang tinggi. Jadi sebagian besar pendapatan nasional itu salah satunya berasal dari pajak rokok ataupun minuman keras. Itu nilai jumlahnya itu besar dari situ. Jadi kenapa pemerintah tahu bahwa hal tersebut memberikan segala sisi, memberikan dampak buruk, tetapi kalau untuk perhitungan sebagai manfaat dari barang tersebut untuk menaikkan pendapatan ataupun menaikkan pendapatan satu negara itu dilegalkan. Kemudian dari sisi distribusi produk. Jadi pendapatan nasional juga tidak memperhitungkan apakah barang dan jasa tersebut telah terdistribusi dengan merata kepada masyarakat yang membutuhkan atau belum. Jadi dari segi pendapatan nasional tidak memperhitungkan apakah produk yang misalnya dihasilkan itu terdistribusi dengan merata di masyarakat itu, terdistribusi rata ataupun tidak di masyarakat itu tidak tidak diperhitungkan. Apabila distribusi tidak merata dan mengakibatkan sebagian besar masyarakat menderita, maka pendapatan nasional tidaklah akurat sebagai ukuran kesejahteraan suatu masyarakat. Jadi ini transaksi-transaksi yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan nasional, dimulai dari unorganized market transaction yang dimana tidak masuk dalam transaksi yang berlaku di pasar yang memiliki nilai. Kemudian ada transaksi barang bekas yang dimana tentu sudah terhitung dalam pendapatan nasional atau sudah dimasukkan dalam pendapatan nasional itu pada saat barang itu pertama kali dibeli. Kemudian kualitas produk, karena yang dinilai adalah di dalam pengertian dari pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa. Jadi bukan kualitas, tetapi jumlah ataupun kuantitas dari produk tersebut. Kemudian adalah waktu luang. Waktu luang ini bukan yang dihitung adalah waktu istirahat kita ataupun waktu kita sedang rekreasi, itu tidak masuk dalam pendapatan nasional, karena yang dihitung adalah waktu kerja yang kita gunakan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Kemudian ada transaksi yang semata-mata menyebut uang, di mana seperti transaksi transfer uang dari antar bank misalnya itu masuk ke dalam perhitungan pendapatan nasional. Kemudian ada eksternalisasi ini berupa semacam adanya dampak yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi ada dampak positif ataupun negatif. Kalau yang dampak positif tentu seperti saya sudah jelaskan tadi, ada di pembangunan pabrik dan segala macam. Kemudian ada komposisi dan distribusi produk. Jadi kalau untuk komposisi tidak seperti pajak berhubungan dengan pajak, ini tentu berhubungan dengan pajak dari misalnya minuman keras ataupun rokok. Di sini kita masih di Indonesia masih dilegalkan karena memiliki nilai yang memberikan income yang cukup besar bagi pemerintah atau bagi suatu negara untuk minuman keras dan rokok.
dan distribusi. Jadi ini kalau untuk membahas tentang distribusi, misalnya kalau untuk daerah, misalnya ya untuk daerah-daerah terpencil tentu, ataupun daerah terpencil ataupun desa-desa itu kan tidak terdistribusi ataupun tidak sampai ke sana lah bahasanya, ada produk-produk misalnya barang-barang produksi. Jadi pendapatan nasional tidak bisa melihat dari sisi distribusi tersebut. Jadi kalau soal merata ataupun tidak, pemerintah tidak bisa memperhitungkan jenis transaksi itu. Jadi dimana jika tidak terdistribusi itu yang masuk dalam pendapatan. Tapi kalau merata tidak meratanya itu bukan merupakan pendapatan nasional karena memang tidak bisa diperhitungkan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Itu merupakan pembahasan saya tentang model dan perhitungan dari pendapatan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum.